Perjalanan luar angkasa telah berkembang pesat sejak Sputnik diluncurkan ke orbit pada tahun 1957. Sejak saat itu, kita telah mengirim manusia ke bulan, mendirikan stasiun luar angkasa internasional, dan bahkan mengirim robot pesawat ruang angkasa untuk menjelajahi planet-planet lain. Namun, masih banyak hal yang bisa ditemukan dan dicapai di luar angkasa. Jadi, apa rencana kita saat ini? Teknologi apa yang sedang kita kembangkan saat ini dan apa yang menanti umat manusia dalam 100 tahun ke depan? Mari kita cari tahu. Pertama-tama, kecerdasan buatan. Tahu nggak? Guru sejarah SMA ku bilang inilah yang aku dapat sesuai dengan nilai ujianku. Saat ini, umat manusia secara aktif terlibat dalam pengembangan kecerdasan buatan. Dan kita telah membuat banyak terobosan di bidang ini. Dengan bantuan AI, kita akan dapat menjelajahi alam semesta yang belum pernah kita lakukan sebelumnya. Pikirkan saja, AI dapat mengotomatiskan dan mengoptimalkan tugas-tugas seperti perencanaan misi dan analisis data. Sekarang, astronot manusia dapat fokus pada hal-hal yang lebih penting, seperti mencari astronot non-manusia. Selain itu, AI dapat mengontrol dan mengoperasikan pesawat ruang angkasa dari jarak jauh, sehingga mengurangi kebutuhan akan misi manusia yang berisiko. Dan bukan hanya itu, teknologi super cerdas ini juga dapat memberikan perspektif dan wawasan unik yang mungkin terlewatkan oleh manusia. AI juga dapat membantu kita memahami data yang dikumpulkan oleh wahana antariksa. Singkatnya, penggunaan AI dalam eksplorasi ruang angkasa akan membantu kita mempelajari lebih banyak tentang kosmos dan membuat eksplorasi menjadi lebih efisien dan hemat biaya. Dan ini bukan satu-satunya hal yang akan membantu kita menaklukkan ruang angkasa. Selanjutnya, roket yang dapat digunakan kembali. Kita tak perlu lagi menggunakan roket sekali pakai. Saat ini, roket yang dapat digunakan kembali mengambil alih industri luar angkasa. Roket ini tidak hanya menghemat uang, tapi juga membuat perjalanan luar angkasa lebih mudah diakses oleh lebih banyak orang dan organisasi. Hingga saat ini, perusahaan SpaceX telah menciptakan banyak roket yang dapat digunakan kembali, seperti Falcon 9 dan Falcon Heavy. Mereka telah menyelesaikan banyak misi yang sukses ke stasiun luar angkasa internasional dan lebih jauh lagi. Blue Origin juga telah membuat kemajuan besar dalam teknologi roket yang dapat digunakan kembali dengan New Shepard. Perusahaan ini bahkan berencana untuk membawa pelanggan berbayar dalam perjalanan ke luar angkasa dalam waktu dekat. Baiklah, jadi teknologi keren ini akan membantu kita sampai di sana. Tapi apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Beranjak ke pembangunan permukiman di luar bumi, kolonisasi ruang angkasa, kami datang. Kemungkinan untuk membangun koloni di planet lain seperti Mars adalah mimpi yang telah memikat manusia selama beberapa dekade, dan sekarang akhirnya mimpi itu berada dalam jangkauan. Tapi sebelum kita mulai mengepak barang-barang kita, ada beberapa rintangan yang harus kita atasi. Pertama-tama, pergi ke Mars bukanlah hal yang mudah. Ini adalah perjalanan panjang yang bisa memakan waktu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Jadi, pertama-tama kita harus mencari cara agar manusia bisa tetap hidup dan sehat selama perjalanan. Setelah sampai di sana, kita akan menghadapi lebih banyak tantangan lagi. Radiasi yang keras dan fluktuasi suhu yang ekstrim hanyalah beberapa contohnya. Hidup dan bekerja di luar angkasa juga tidak mudah. Kita harus memastikan bahwa setiap orang memiliki apapun yang dibutuhkan untuk bertahan hidup. Kamu tidak bisa pergi ke toko untuk membeli perbekalan. Jadi, kita harus membangun sistem untuk menyediakan makanan dan air, menciptakan transportasi canggih, dan menjaga semua itu dalam kondisi baik. Terakhir, jangan lupakan hal yang paling penting, uang. Membangun dan memelihara permukiman di luar bumi bukanlah hal yang mudah, dan dibutuhkan banyak sumber daya dan kerjasama untuk mewujudkannya. Namun, masih ada manfaat besar dari tinggal di luar angkasa. Hal ini membuka banyak peluang untuk penelitian dan eksplorasi ilmiah. Kita bisa belajar lebih banyak tentang alam semesta dan tempat kita di dalamnya. Jadi, tidak ada mimpi yang terlalu besar. Meskipun ini merupakan tantangan besar, tapi ini juga berpotensi untuk menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat bagi umat manusia.
Itulah kenapa perusahaan swasta dan badan antariksa sudah mulai menyusun rencana untuk mengirim manusia ke Mars dan bahkan berpotensi untuk membuat terraforming di planet ini. Oke, mari kita bahas itu. Terraforming, impian untuk mengubah planet yang tandus dan tidak ramah menjadi surga yang bisa dihuni. Kedengarannya seperti sesuatu dari novel fiksi ilmiah kan? Percaya atau tidak, dengan menggunakan teknologi dan sumber daya yang canggih, kita berpotensi mengubah gurun seperti Mars menjadi dunia yang indah seperti bumi. Tapi di sini kita juga punya beberapa rintangan yang harus dilewati terlebih dahulu. Terraforming bukanlah proses yang cepat. Butuh banyak waktu dan sumber daya untuk membuat perubahan signifikan pada sebuah planet. Ada juga beberapa dilema etika yang harus dipikirkan. Jika kita mulai mencoba mengubah ekosistem Mars, kita berpotensi memusnahkan semua bentuk kehidupan yang ada. Bayangkan jika seseorang melakukan itu pada kita. Sebenarnya kita pun sudah melakukan itu ke peradaban kita sendiri. Dan terakhir, masalah biaya. Terraforming akan memakan biaya besar dan tidak jelas siapa yang akan menanggungnya. Kemungkinan akan membutuhkan kerjasama dari beberapa negara dan organisasi. Tapi bahkan dengan semua tantangan itu, terraforming ini masih merupakan prospek yang menarik. Siapa tahu, mungkin suatu hari nanti kita bisa mengubah Mars menjadi tempat liburan terbaik. Dan itu baru permulaan, karena kita tidak akan berhenti di Mars. Tujuan kita selanjutnya adalah asteroid dan benda-benda angkasa lainnya. Bayangkan ini, kamu melayang-layang dengan pakaian antariksamu, menambang asteroid untuk mendapatkan sumber daya yang sangat berharga. Kamu menemukan emas atau lebih tepatnya sekeping platinum yang mengkilap dan kembali ke bumi untuk menjualnya dengan harga tinggi. Dan dengan uang itu, kamu mendanai lebih banyak ekspedisi penambangan luar angkasa menjadi taipan luar angkasa. Namun penambangan ruang angkasa bisa menjadi pengubah permainan untuk eksplorasi ruang angkasa dan ekonomi. Bayangkan jika kita bisa mengekstrak air dari asteroid untuk menopang pemukiman manusia di planet lain. Atau menambang mineral langka untuk digunakan dalam industri teknologi tinggi di bumi. Manfaat ekonominya bisa sangat besar. Tentu saja ada juga tantangan yang harus diatasi. Kita harus mencari cara untuk mengekstraksi sumber daya dari asteroid secara aman dan berkelanjutan. Kita juga harus memastikan bahwa penambangan antariksa dilakukan dengan cara yang etis dan adil. Tapi setelah kita berhasil mengatasi semua ini, kita akan mengubah hidup kita selamanya. Jadi, ayo kita mulai bekerja. Tapi setelah kita menambang semuanya, apa yang menanti kita selanjutnya? Misalnya, apa yang ada di luar tata surya kita? Perjalanan antar bintang dan pencarian kehidupan. Kita telah membuat beberapa penemuan luar biasa dalam perburuan kehidupan di luar bumi. Sebagai contoh, pendarat Viking NASA dan pesawat ruang angkasa Galileo telah memberi kita beberapa petunjuk tentang hal itu. Selain itu, pada tahun 2022, kita menemukan jejak bahan organik di bekas danau Mars. Kita belum tahu pasti, tapi mungkin Mars pernah sejahtera seperti bumi. Tapi kita semua tahu kalau kehebohan yang sesungguhnya ada di luar tata surya. Para ilmuwan telah menemukan ribuan eksoplanet jauh lainnya, dan sebagian di antaranya berada di zona Laik-Huni bintangnya, yang artinya planet-planet tersebut berpotensi mendukung kehidupan. Jadi langkah kita selanjutnya adalah mengirim wahana atau bahkan manusia ke sana. Bayangkan menjadi orang pertama yang menginjakkan kaki di planet lain, menemukan kehidupan mikroba atau bahkan peradaban yang lebih maju. Dan itu di luar bumi, luar biasa. Dan mungkin suatu hari nanti, perjalanan ke sistem bintang lain akan seperti perjalanan darat biasa. Hanya saja, alih-alih mengendarai minivan, kita akan berada di dalam pesawat ruang angkasa. Dan bukannya berhenti di tempat peristirahatan, kita akan berhenti di planet baru. Mengagumkan ya? Saat ini ada beberapa gagasan tentang bagaimana kita bisa mewujudkan perjalanan antar bintang. Salah satu kemungkinannya adalah penggunaan lubang cacing. Terowongan hipotetis dalam ruang waktu ini berpotensi memungkinkan kita untuk melakukan perjalanan yang sangat jauh dalam waktu yang lebih singkat. Ini seperti mengambil jalan pintas, kecuali alih-alih memotong halaman belakang rumah seseorang, kamu memotong struktur alam semesta. Lumayan gila ya? Pilihan lainnya adalah propulsi antimateri.
Ini melibatkan penggunaan antimateri yang merupakan muatan yang berlawanan dengan materi biasa sebagai bahan bakar pesawat ruang angkasa. Ketika bersentuhan dengan materi biasa, antimateri akan melepaskan sejumlah besar energi. Bayangkan tangki bensin mobilmu diisi dengan antimateri, bukan bensin. Pasti akan jadi kendaraan yang bertenaga. Tentu saja, masih banyak tantangan yang harus diatasi sebelum kita bisa mewujudkan perjalanan antar bintang. Tapi mari kita berharap suatu hari nanti, kita semua bisa mengepak tas kita dan menaiki pesawat ruang angkasa untuk melakukan perjalanan ke bintang-bintang. Bagaimanapun, masa depan perjalanan luar angkasa terlihat cerah. Dengan semua kemajuan teknologi ini, semua orang antusias untuk melihat apa yang akan terjadi di masa depan. Saat ini kamu sedang melayang-layang di ketinggian 30 km di atas permukaan bumi, sembari menikmati panorama terbaik di planet kita. Wah, ada bintang jatuh tapi langsung hilang. Titik terang yang bergerak super cepat itu adalah stasiun luar angkasa internasional. Lalu, si pelayan membawakanmu minuman. Hah? Kok ada pelayan sih? Nah, sebetulnya kamu sedang ada di pesawat ruang angkasa wisata. Sebentar lagi kita akan bisa berpelesiran ke ruang angkasa dengan balon raksasa. Ini adalah Neptune, kapsul bulat dengan jendela besar plus pemandangan 360 derajat. Wahana ini bisa mengangkut 9 orang di kursi nyaman mereka, termasuk 8 penumpang dan 1 pilot. Kapsul ini juga punya toilet di bawah dek, dan menurut keterangan si produsen, toilet ini punya pemandangan paling spektakuler di alam semesta. Ada juga kompartemen bagasi untuk naruh sejumlah alat dan perlengkapan ilmiah di atap kapsul. Nggak lupa juga ada koneksi wifi agar kamu bisa streaming langsung. Oh iya, satu lagi, ada bar minumannya juga. Perusahaan perintis Neptune, Space Perspective, berencana mematok harga tiket penumpang balon ini mulai dari 2 miliar rupiah. Tapi gimana dengan mesin roketnya? Memangnya nggak pakai mesin roket ya? Nah, wahana ini akan bisa diterbangkan dengan balon raksasa seukuran lapangan sepak bola. Kita pindah ke landasan peluncuran aja yuk. Setelah penumpang memasuki kapsul, para teknisi mengisi balon dengan hidrogen karena gas ini lebih ringan dari udara. Balon pun mulai lepas landas, dan setelah daya angkatnya mencukupi, kapsul berpenumpang ini akan meluncur dari landasan peluncuran dan memulai perjalanannya. Kapsul dan balon mengangkasa dengan kecepatan 19 km per jam atau 2 kali lebih lambat dari kecepatan kita saat berlari dan 2000 kali lebih lambat dari kecepatan roket konvensional. Di dalam kapsul, kamu nggak akan mengalami kelebihan beban atau ngerasain getaran dan suara berisik seperti di roket konvensional. Saat ini, kamu sudah sampai di ketinggian 13.716 meter atau hampir setengah jalan. Pesawat komersil juga mengudara di ketinggian ini, dan di titik ini fenomena cuaca sudah nggak ada lagi. Jadi nggak akan ada gumpalan awan, aliran angin maupun turbulensi. Bahkan nggak ada oksigen. Di sini kamu perlu bantuan tangki oksigen untuk bernafas. Tapi kapsul Neptune kedap udara, jadi kamu semakin naik. Di sini kamu juga mengamati balonnya terus membesar beberapa kali lipat karena telah diisi hidrogen di ketinggian 0. Hidrogen menekan balon dari dalam, tapi udara di atmosfer menekan balon dari luar. Semakin tinggi wahanamu, semakin sedikit kadar udaranya. Hidrogen terus menekan balon dari dalam, tapi tekanan di luar sudah nggak ada lagi, sehingga ukuran balon semakin besar. Makanya kita perlu bahan balon yang super padat dan bisa meregang. Manusia selalu meluncurkan balon seperti ini dengan prop cuaca. Saat balon semakin naik, ukurannya juga terus membesar. Jauh di atas sana, bahan balon gak akan bisa menahan tekanan, lalu meletus. Kemudian prop cuaca jatuh ke bumi. Tentu kita gak menginginkan kapsul berisi penumpang seperti Neptune mengalami nasib yang sama. Jadi wahana ini gak akan naik terlalu tinggi. Tapi dalam kondisi darurat, Neptune punya parasut yang bisa dipakai untuk pendaratan aman. Parasutnya ini sudah mengembang dan menempel pada tali yang terhubung ke balon. Kalau terjadi hal-hal yang nggak terduga, parasut akan terbuka dan kapsul mulai turun secara perlahan. Semua prosedur ini berlangsung selama 2 jam sampai kamu mencapai ketinggian 30.000 meter. Sepanjang sejarah manusia, cuma sekitar 20 orang yang telah terbang menuju stratosfer dengan balon. Kapsulnya telah menggantung di udara tuh. Kamu dan penumpang lain punya waktu selama 2 jam untuk mengagumi keindahan bumi, berselfie ria, dan nyantui di ruang angkasa. Kamu juga bisa melihat garis biru di atas permukaan bumi. Nah, itu yang kita kenal sebagai atmosfer.
Kalau mendongak ke atas, kamu akan melihat taburan bintang paling memukau. Pemandangan di ketinggian ini terlihat sangat jelas karena nggak terhalang oleh awan atau polusi cahaya dari kota besar. Dengan begini, kamu bisa menatap bintang dengan segala kemolekannya. Karena alasan yang sama, para ilmuwan juga mengirim teleskop di ketinggian ini. Waktu 2 jammu telah berlalu dan kamu harus turun. Prosedur ini juga berjalan lambat dan mulus. Balon segera diturunkan dan tekanan atmosfer mulai menekannya lagi hingga menyusut. Kapsul yang bagian bawahnya dilengkapi splashdown cone ini akan mendarat di air. Perangkat ini bisa meredam benturan dengan air supaya proses pendaratannya berjalan dengan mulus dan lancar. 2 jam lagi telah berlalu dan Neptune mulai menyentuh air. Sebuah kapal mendekati kapsul ini untuk mindahin penumpang kemudian mengangkut mereka ke pantai. Kapal ini juga mengangkut kapsul untuk diluncurkan kembali ke stratosfer. Tapi balonnya nggak bisa dipakai lagi untuk perjalanan baru. Begitu penumpang mendarat di bumi, perjalanan mereka telah usai. Orang pertama yang terbang ke stratosfer dengan balon adalah Auguste Piccard asal Swiss. Dia merancang gondola bulat kedap udara yang bisa membawa 2 orang. Gondola ini menempel pada balon seukuran lapangan basket. Dan seperti Neptune, balon buatannya diisi dengan hidrogen. Pada bulan Mei 1931, Auguste Piccard dan Paul Kipfer memulai penerbangan mereka. Sesampainya di ketinggian, mereka mengalami sejumlah masalah. Kapsul mereka ternyata nggak cukup kedap udara, sehingga udaranya bisa keluar. Tapi untungnya, mereka bisa mengatasi masalah ini. Dan saat balon mereka terus meninggi, suhu di luar juga makin dingin. Tapi suhu di dalam gondola mencapai 38 derajat Celcius karena kru nggak bisa mengontrol katup pelepasan udara. Akibatnya, suhu di situ bisa sengebul gurun pasir. Gondola Auguste mencapai ketinggian 15.781 meter, cuma sekitar 5.000 meter di atas ketinggian jelajah pesawat komersil. 17,5 jam setelah diluncurkan, balon Auguste mendarat lagi di atas tanah. Selama penerbangan ini, ilmuwan mengumpulkan banyak data tentang cahaya kosmik dan angin di lapisan atmosfer. Auguste juga menjadi orang pertama yang mengirimkan sinyal radio menuju bumi dari ketinggian ini. Kemudian, Auguste Piccard mengadopsi ide gondola kedap udara untuk menyelam jauh di kedalaman laut. Dia membuat Bathyscaphe yang bisa menyelam menuju Palung Mariana atau titik terdalam di planet kita. Meski jauh lebih canggih, Neptune masih belum bisa dipakai untuk terbang ke luar angkasa. Jadi Auguste Piccard telah terbang sampai di ketinggian ini, dan ini ketinggian maksimum Neptune. Tapi luar angkasa jauh lebih tinggi. Area ini bernama Garis Kármán, kurang lebih 100 km di atas permukaan laut. Kita bisa menganggapnya sebagai batas planet kita. Jadi para turis antariksa di kapsul Neptunus nggak akan bisa ngerasain sensasi melayang-layang. Tapi kalau kamu pengen jadi turis antariksa yang bisa melayang-layang pada gravitasi nol, masih ada pilihan lain kok. Ini adalah pesawat ruang angkasa suborbital yang bisa digunakan lagi. Perjalanan dimulai di landasan pacu biasa, seperti pesawat komersil. Di sini kamu bisa ngelihat pesawat White Knight 2 yang unik. Pesawat ini sepanjang lapangan tenis dan punya 2 badan. Makanya, rentang sayapnya bisa seukuran lapangan sepak bola. Spaceship Two kita terpasang di sela-sela badan pesawat. Jadi, White Knight 2 lepas landas seperti pesawat biasa dan mencapai ketinggian sekitar 20 km. Kemudian Spaceship Two melakukan undocking dan memulai penerbangannya sendiri. Pesawat ruang angkasa kecil ini seukuran kolam renang dan berisi 2 pilot plus 6 penumpang. Luncurkan. Setelah mesin roketnya menyala, pesawat ruang angkasa mulai mencapai ketinggian sekitar 85.600 meter atau hampir 3 kali lebih tinggi dari balon Neptune. Para penumpang bisa ngerasain nol gravitasi selama beberapa saat. Kemudian, Spaceship Two mulai mendarat dan pilot telah mematikan mesin. Jadi, pesawat itu cuma meluncur di udara, lalu melepaskan roda pendaratan sampai mendarat di landasan pacu seperti pesawat biasa. Pendiri perusahaan sekaligus pemilik Spaceship Two berencana untuk memperbanyak penerbangan wisata serupa, dan harga tiket perjalanannya mulai dari 6 miliar rupiah, 3 kali lebih mahal dari penerbangan Neptune. Kalau menurutmu terlalu mahal, masih ada pilihan lain kok. Kamu bisa terbang dengan pesawat ruang angkasa New Shepard. Pesawat ini punya modul propulsi dan kapsul kru. Peluncurannya sama seperti roket konvensional, lepas landas vertikal, akselerasi cepat, dan beban berat. Modul propulsi membantu kapsul mencapai kecepatan hingga 3.590 km per jam.
Pada kecepatan segitu, kamu bisa melintasi Amerika Serikat cuma dalam waktu 1 jam. Roket pendorong naik ke ketinggian 105 km. Di sini, kapsul kru melakukan undocking dan mencapai ketinggian 107 km. 4 penumpang di wahana ini bisa melayang-layang selama beberapa saat. Sementara itu, wahana peluncurannya terus turun dan mendarat dengan mulus. Beberapa menit kemudian, kapsul kru mulai turun dan membuka 3 parasut untuk pengereman. Cuma beberapa meter sebelum menyentuh tanah, kapsul melakukan peluncuran mesin roket cepat untuk memperlambat lajunya agar bisa mendarat dengan mulus. Kamu bisa menjadi turis luar angkasa dan ngerasain sensasi melayang-layang di atas sana dengan merogoh kocek sedalam 3 miliar rupiah. Joseph Walker akan menjalani penerbangan bersejarah, tapi dia nggak menyadari hal itu. Dia tersenyum kepada pilot pendampingnya, menunjukkan tanda oke, dan menutup kokpit teman bajanya, yaitu pesawat roket tak bertenaga terbaru X-15. Pesawat roket ini ditempatkan di bawah sayap pesawat pengebom B-52. Mereka lepas landas dan naik ke ketinggian 13 km. Joseph tenang dan sangat gembira karena dia telah bersiap menghadapi momen ini sepanjang hidupnya. Dia percaya temannya yang bersayap baja itu. Pesawat pengebom menjatuhkan X-15. Roket menyala, dan dengan dorongan fantastis, Joe terbang menuju tepian ruang angkasa. Dia tahu mimpinya untuk menjalani penerbangan pesawat suborbital pertama sekali segera menjadi kenyataan. Joe mengatur pengendali untuk menambah energi roket. Berlawanan dengan pemandangan langit biru dari pesawat biasa, pemandangan indah planet bumi yang melengkung adalah keistimewaan visual yang cuma bisa diperoleh sedikit orang. Reaksi Joseph Walker menunjukkan dia dalam gravitasi nol. Selamat datang di ruang angkasa. Pilot itu berkata dengan tenang, "Kita berhasil, teman." Menyandang nama keluarga Walker, dia selalu berusaha untuk berprestasi. Dia selalu maju, berusaha meraih hasil lebih tinggi dan tak berhenti. Saat remaja, dia suka berlari sambil membentangkan lengan ke samping. Dia membayangkan tiba-tiba kakinya terangkat dari tanah dan merasa dirinya terbang, membumbung sebagai manusia sekaligus pesawat. Ketika bekerja sebagai pilot uji coba, dia biasa terbang di atas lampu-lampu kota di senja hari. Lampu-lampu itu tersusun membentuk mozaik raksasa di bawah dan mengingatkan dia akan bintang-bintang jauh yang ingin diraihnya. Mimpinya untuk menjadi astronot dan memiliki lencana astronot yang dia anggap sebagai kehormatan besar muncul saat itu. Dalam perjalanan meraih mimpinya, Joseph banyak belajar dan memperoleh gelar sarjana di bidang fisika. Dia juga memiliki pengalaman uji coba dengan pesawat seri X awal dan 27 penerbangan dengan pesawat roket setelah bergabung dengan NACA, singkatan dari National Advisory Committee for Aeronautics, di Dryden tahun 1951. Dia memadukan pengalaman dengan ilmu teknik yang andal. Apa yang mendorong pilot uji coba mempertaruhkan nyawa tiap hari? Keberanian, tugas, dedikasi, minat, semuanya. Joseph adalah pilot uji coba berbakat yang gak mau bertukar pekerjaan dengan siapapun, tapi dia selalu ingin meraih yang lebih tinggi. Maka, dia menjadi orang yang tepat bagi program penerbangan ruang angkasa X-15 saat diundang sebagai pilot utama. Tim insinyur dan ke-12 pilot uji coba harus membuktikan mereka bisa mendesain pesawat yang bertahan dalam kecepatan hipersonik. Sebelumnya, cuma ada teori penerbangan hipersonik dan pengujian terowongan angin subskala. Itu sebabnya muncul banyak pertanyaan, seperti, bisakah mereka membuktikan? Bisakah mereka mendesain pesawat yang stabil dan bisa dikendalikan pada kecepatan hipersonik? Mungkinkah mereka membuat struktur yang mampu bertahan pada tingkat pemanasan tinggi terkait kecepatan hipersonik? Dan apakah pilot bisa bertahan dan berfungsi dalam lingkungan energi tinggi ini? Ketika X-15 meluncur dari sayap pengebom itu, pertama-tama pesawat roket itu jatuh bebas selama beberapa detik. Setelah itu, roket bisa dinyalakan, jadi risiko roket gagal juga cukup besar. Tim itu juga harus mendesain pesawat yang bisa dikendalikan di luar atmosfer dan bisa kembali dengan sukses dengan kecepatan tinggi dengan sudut masuk yang tajam. Jika X-15 mengambil sudut yang salah, pesawat akan hancur. Jadi, apa mereka bisa membuktikan ini semua? Mempertaruhkan nasib adalah pekerjaan sebenarnya dari pilot uji coba. Dia mengenal anatomi pesawatnya seperti mengenal diri sendiri karena hidupnya tergantung kepadanya.
X-15 mirip tangki bahan bakar besar dengan sebuah kokpit, panjangnya 15 meter, lebar 6 meter, dan tinggi 4 meter. Tangki bahan bakarnya menyita sekitar 7,5 meter dari 15 meter itu. Bobot X-15 6.800 kg tanpa propelan dan 15.000 kg dengan propelan. Propelan terdiri dari oksigen cair dan amonia untuk terbang dengan kecepatan hipersonik pada tanggal 6 Maret atau 6.440 km per jam. Pesawat harus bisa bertahan di suhu setinggi 648 derajat Celcius. Karena itu, X-15 dibuat dari baja Inconel X, suatu alloy nikel, baja keras berkekuatan tinggi. Cuma 3 pesawat yang dibuat. Sejauh ini, X-15 adalah pesawat tercepat yang ada waktu itu. X-15 bisa terbang 7 kali kecepatan suara, yaitu 7.274 km per jam. Joseph Walker bisa terbang ke tepi ruang angkasa dan mendarat lagi dalam 12 menit. Pesawat itu digerakkan oleh mesin roket berbahan bakar cair Reaction Motors XLR-99 yang memberikan daya dorong kuat sebesar 25.800 kg force atau kilogram gaya. Selama penerbangan X-15 pertama Walker, dia nggak sadar betapa besar kekuatan motor roketnya dan dia terempas ke kursi pilotnya sambil berteriak, "Oh wow!" Kursi lontar besar itu berbobot 122 kg. Kursi itu dilengkapi 2 sirip penyeimbang besar yang terbuka setelah pelontaran dan 2 tiang teleskopik besar yang memanjang untuk stabilitas kursi. Pesawat itu punya sayap konvensional, meskipun kecil, rentangnya cuma 7 meter dan luas sekitar 18 meter persegi. Ekor pesawat luar biasa, dengan 2 permukaan horizontal miring dan 2 permukaan vertikal. Permukaan ekor ini mirip bulu burung pada anak panah. Fungsinya sama untuk menjaga kestabilan pesawat dan menunjukkan arah yang benar. Permukaan ekor vertikal atas dan bawah sangat lapang dan tebal dibanding pesawat konvensional. Bentuknya seperti baji dalam irisan melintang di depan dan di luar, serta dasar tumpul di belakang. Ini memberikan stabilitas tambahan dan mencegah pesawat pindah tempat pada kecepatan sangat tinggi. Sensor aliran udara di moncong pesawat menentukan arah aliran udara dan tekanan benturan. Sensor ini disebut ball nose. Ball nose ini memakai penggerak servo untuk menyelaraskan dengan aliran udara yang memengaruhi moncong pesawat. Dari sini, para insinyur memperoleh sudut serang, kemiringan gelincir, dan tekanan benturan udara yang mengalir di atas pesawat. Ball nose didinginkan dengan nitrogen cair agar tidak meleleh dalam penerbangan berkecepatan tinggi. Kadang, Walker bertaruh dengan rekan-rekan pilot tentang siapa orang pertama yang akan menaikkan pesawat roket itu ke atas garis Kármán, yaitu perbatasan yang diterima secara internasional sejauh 99,78 km. Tanggal 22 Agustus 1963, dalam penerbangan 91, Joseph Walker memecahkan rekor dunia untuk altitudo tertinggi 107,95 km yang dicapai oleh pesawat X-15 tak bertenaga. Pesawat X-15 dinaikkan ke tiang di sayap pesawat B-52. Katrol itu berlokasi di area servis, pengisian bahan bakar, dan penyambungan X-15. Lepas landas, X-15 adalah pesawat pertama yang memakai platform inersia dan komputer. Instrumen barometrik standar hampir tak berguna di X-15. Panel instrumen Joseph dilengkapi dengan itu, tapi cuma dipakai ketika mendarat karena nggak bisa berfungsi di altitudo tinggi atau di luar atmosfer. Sebagian besar penerbangan itu, Joseph memakai data inersia untuk mengendalikan dan memandu. Peluncuran, X-15 lepas dari pesawat pengebom itu dan jatuh bebas selama beberapa detik. Lalu, roket mulai berfungsi dengan membakar dalam 85 detik, menghasilkan tenaga ekstrim. Joseph menaikkan pesawat dengan sudut kenaikan tajam untuk mulai membentuk parabola panjang dan keluar dari atmosfer. Daya pandang pilot bagus karena jendela ada di dekat kepalanya. Satu hal yang tak biasa dari pandangan keluar jendela X-15 adalah pilot nggak bisa melihat bagian manapun dari pesawat. Dia nggak bisa melihat moncong atau sayapnya, nggak ada yang bisa terlihat. Biasanya, pilot menggunakan moncong dan sayap pesawat sebagai acuan ketinggian. Pada X-15, Joseph memakai bingkai jendela sebagai acuan, yang di satu sisi sangat membingungkan.
Tapi sisi baiknya, jendela itu cocok sekali untuk menikmati cakrawala indah, perbatasan antara bumi dengan ruang angkasa. Joseph berpikir betapa tenang keadaan di sini, nggak seperti tempat manapun. Misi tuntas. Joseph menyelesaikan parabola sempurna dan memasuki atmosfer bumi lagi dengan sukses. X-15 itu seperti burung tua tangguh yang meletup dan meletus ketika mengebut melebihi kecepatan ekstrim. Tapi semuanya bertahan dan membawa Joseph Walker pulang. Dia siap meluncur, mendarat dari ruang angkasa. Pesawat X-15 punya beberapa fitur canggih yang meningkatkan keselamatan pendaratan secara signifikan. Pesawat ini dilengkapi rem kecepatan yang sangat efektif. Yang penting dalam pesawat tak bertenaga guna mengatur energi dan memastikan pilot mendarat dengan selamat. Makin efektif remnya, makin presisi kendali kekuatannya dan makin akurat pendaratannya. Sulit dibayangkan. Tapi pilot mendaratkan X-15 cuma sekitar 11 menit 8 detik setelah peluncurannya. Setelah menempuh jarak 543 km, Joseph Walker mencetak sejarah sebagai pilot uji coba sipil pertama yang 2 kali terbang ke ruang angkasa dengan pesawat roket. Dengan semua risiko program X-15, para pilot uji coba memaksimalkan keahlian dan kebugaran fisik mereka untuk mempelajari terobosan teknologi eksperimental. Kesuksesan program itu membantu pengembangan program ulang-alik dan membuka jalan bagi NASA untuk melanjutkan misi ke bulan puluhan tahun kemudian. Joseph Walker memperoleh banyak penghargaan. Lencana astronaut yang diidamkan baru diperoleh bertahun-tahun kemudian. Lunar Landing Research Vehicle yang dipakai untuk mengembangkan teknik dan operasional pendaratan di bulan diserahkan untuk dikemudikan oleh Joseph. Nama kawah bulan Walker yang terkenal itu merupakan penghormatan untuknya. Ada objek mirip tangan hantu membentang di ruang angkasa. Jemarinya yang nyeremin seolah meraih awan merah terang yang terlihat mirip lava cair ruang angkasa. Udah kayak di adegan film-film sci-fi kan? Tapi fenomena ini memang beneran ada. Struktur tangan ini terbentuk setelah bintang raksasa runtuh dalam ledakan supernova besar. Lalu, ledakan ini melahirkan bintang baru yang memancarkan energi super kuat hingga membuat serpihannya berputar-putar di sekitar ledakan. Dan akhirnya terbentuklah tangan misterius. Tangan super jumbo ini membentang sejauh 150 tahun cahaya, sedangkan struktur mirip lava yang diraihnya itu sebetulnya cuma awan gas besar. Kelihatannya memang nyeremin ya, tapi objek ini nggak membahayakan sama sekali kok. Asik! Akhirnya kamu bisa tidur nyenyak lagi kan setelah tahu fakta ini? Ada juga bintang misterius di langit sana yang sinarnya berubah-ubah. Objek ini dinamakan sebagai bintang Tabby dan sinarnya meredup pada interval yang nggak beraturan. Jangka waktunya juga nggak bisa diprediksi. Dari sekian banyak teori yang berseliweran, ada yang nyebutin kalau fenomena ini disebabkan oleh hujan meteor atau malahan interferensi di luar angkasa. Klaim soal hujan komet seketika terpatahkan. Debu komet yang menghalangi cahaya akan pudar setelah beberapa bulan. Tapi bintang Tabby cuma memudar perlahan sampai puluhan tahun. Jadi, timingnya nggak sesuai. Fenomena ini juga nggak mungkin disebabkan oleh suatu planet, karena nggak ada planet besar yang mampu menghalangi cahaya bintang sampai sebanyak itu. Setelah bertahun-tahun berspekulasi, para ilmuwan akhirnya bisa menjelaskan alasannya. Cahaya yang berubah-ubah ini ternyata disebabkan oleh debu luar angkasa. Ada cincin debu yang mengelilingi sang bintang dan seringnya menghalangi pancaran sinarnya selama beberapa saat. Di hari ke-8 misinya pada tahun 2019, rover bulan milik Tiongkok mengamati temuan aneh di sisi jauh bulan yang tentunya telah menyedot perhatian banyak orang. Saat menavigasi jalur di sekitar kawah bulan, rover ini mendeteksi objek misterius di salah satu kawahnya. Wujud objek ini mirip gel berwarna dan nggak pernah terdeteksi sebelumnya. Pokoknya kelihatan sangat aneh dengan warna hijau tua dan berkilau mirip berlian. Setelah setahun menganalisis materi asing berukuran 50 x 15 cm ini, para ilmuwan bisa menyimpulkan kalau efek berkilaunya itu dihasilkan dari kaca. Di ruang angkasa, bahan ini biasanya berasal dari sisa tabrakan bulan yang meleleh. Jadi kemungkinan besar, materi ini berasal dari komet atau batu yang menabrak bulan kemudian meleleh.
Bisa juga sih kalau materi aneh ini sebetulnya cuma batuan cair, tapi para ilmuwan nggak begitu yakin. Objek tersebut cuma dijepret dengan cahaya rendah dan ada juga faktor lain yang mempengaruhi kualitas gambarnya. Sampai sekarang pun kita belum mendapat jawaban pastinya. Wah, lihat tuh, ada timun raksasa yang lagi terbang melintasi galaksi kita. Objek ini tiba-tiba muncul di situ dan gak ada yang tahu pasti asal-muasalnya. Benda luar angkasa mirip timun ini sebetulnya batu yang sangat panjang dan menurut perkiraan ilmuwan, panjangnya lebih dari 1 km, tapi lebarnya cuma 165 meter. Karena bergerak super ngebut, objek ini nggak terikat oleh gravitasi matahari. Jadi kemungkinan besar, ia terbentuk di luar tata surya kita. Para ilmuwan juga nggak bisa memastikan umur objek ini. Diperkirakan ia mulai memasuki tata surya kita pada era Victoria, tapi belum ada yang bisa menjelaskan tempat asalnya. Pasti kamu sudah sangat familiar dengan informasi yang nyebutin tata surya kita punya 8 planet. Ada 9 sih, kalau kamu juga menyertakan Pluto. Namanya memang sudah tercoret dari kakak tata surya kita beberapa tahun silam, tapi informasi ini bisa aja berubah lagi. Di tata surya kita, bisa saja ada dunia misterius yang belum tersingkap, dan ilmuwan menyebutnya sebagai Planet Nine. Lokasi planet yang belum terdeteksi ini kemungkinan lebih jauh dari Neptunus. Kelihatannya memang ada sejumlah orbit misterius di area tersebut, dan planet ke-9 ini bisa saja berlokasi di situ. Kalaupun memang ada, planet ini diperkirakan 10 kali lebih besar dari Bumi dan skala revolusinya terhadap matahari minimal 10.000 tahun. Sedangkan jaraknya lebih dari 200 kalinya Bumi. Planet ini sangat sulit dideteksi karena fotonya juga sulit diambil. Pada tahun 2019, 30% areanya diperkirakan ada di lokasi yang telah dicari dan minimal diperlukan waktu 2 tahun lagi untuk menjelajahi area sisanya. Oke lah, berarti kita masih perlu nunggu kepastiannya. Gelombang radio misterius yang memancar ke bumi telah berhasil bikin para ilmuwan kebingungan. Pancarannya terjadi secara tiba-tiba dan prosesnya masih belum bisa dijelaskan karena cuma berlangsung selama sepersekian detik. Sinyal aneh ini pertama kali terdeteksi pada tahun 2007 dan sejak saat itu mereka belum juga mendapatkan pencerahan. Gelombang ini kemungkinan berasal dari luar galaksi Bima Sakti yang jaraknya jutaan tahun cahaya. Untuk sampai di galaksi kita, sinyal dari tempat sejauh itu pasti telah memancarkan energi yang sangat besar setiap detiknya, bahkan lebih besar dari total energi yang dipancarkan matahari selama 80 tahun. Sebagian besar dari sinyal ini cuma muncul sekali, sehingga proses identifikasinya jauh lebih mudah. Tapi semuanya berubah sejak tahun 2017. Jadi, pada bulan Agustus, ada satu sinyal yang terdeteksi sampai 93 kali. Kejadian ini kemudian mematahkan spekulasi soal sinyal yang cuma disebabkan oleh peristiwa acak sebanyak 1 kali. Dan sampai saat ini, kita masih belum tahu penyebab munculnya sinyal ini. Pada tahun 2014, NASA telah mengambil foto matahari super unik. Ada badai medan magnet benderang yang bikin matahari kita kelihatan mirip Jack-o'-lantern. Fenomena ini dijepret pada tanggal 8 Oktober dan kemungkinan disebabkan oleh kawasan aktif. Jadi intinya, cahaya dan energi matahari di area ini lebih tinggi daripada area lain. Karena itulah, matahari kelihatan lebih menyala. Ada berkas sinar yang membentuk 2 mata, 1 hidung, dan 1 mulut bergerigi yang tersenyum. Tapi semua itu cuma kebetulan kok. Dan gak ada manusia gabut sekalipun yang mau bikin hiasan labu segede itu di luar angkasa sana. Ya kan? Sekelompok peminat luar angkasa telah mengamati objek mirip sendok di permukaan Mars yang setengahnya tertutup oleh debu. Mereka mendeteksi objek ini setelah foto dari rover Mars dirilis. Kesannya kok misterius banget ya, padahal itu cuma trik cahaya. Setelah diteliti, objek itu ternyata cuma sebongkah batu tua. Ilusi bayangan di dalam foto telah membuatnya kelihatan mirip sendok. Masa iya sih? Di dekatnya juga ada piring raksasa. Ada bola mata kosmik yang melayang-layang di antara bintang. Ukurannya sangat besar dan diameternya mencapai 1060 km.
Satelit Saturnus yang bernama Tethys telah jadi primadona di kalangan peminat antariksa. Satelit bundar ini punya kawah besar mirip bola mata antar planet raksasa. Di dalam kawahnya juga ada sejumlah tonjolan yang kelihatan mirip iris. Di antara 60 satelit Saturnus, nggak cuma Tethys kok yang kelihatan aneh saat diamati dari bumi. Malahan, Prometheus kelihatan mirip kentang, Atlas mirip roti pita hangat di restoran Yunani, dan Mimas mirip pesawat ruang angkasa yang dinaiki para penjahat. Ada objek ini juga, mata kucing raksasa di ruang angkasa. Nama resminya NGC 6543, agak panjang dan kurang nyeni-nyeni ya. Kebanyakan orang sih lebih mengenalnya dengan sebutan nebula mata kucing. Objek ini merupakan salah satu nebula yang pertama kali ditemukan. Seperti nebula lain, nebula mata kucing juga terbentuk oleh bintang yang meluruhkan lapisan gas luarnya. Gas ini melayang-layang, kemudian menghasilkan struktur yang menawan. Bintang menembakkan lapisan gas ini tiap 1500 tahun, kemudian membentuk lapisan debu baru yang sangat estetik. Deretan pesawat luar angkasa asing mulai masuk ke atmosfer bumi. Pesawat ini berseliweran di atas planet kita dan melewati sejumlah kota sampai bikin publik heboh. Tiba-tiba, pintu pesawat yang paling besar mulai membuka dan memperlihatkan makhluk asing dengan meniru bahasa kita. Dia bilang kalau mereka berasal dari bintang jauh Proxima Centauri. Hal seperti ini bisa aja terjadi loh. Para ilmuwan baru saja menangkap sinyal radio misterius dari bintang tersebut. Proxima Centauri adalah bintang yang paling dekat dengan tata surya. Jaraknya cuma 4,2 tahun cahaya. Maka, seberkas cahaya yang berasal dari bintang ini akan sampai di bumi dalam waktu 4,2 tahun. Perjalanannya sendiri setara dengan 270.000 kali jarak dari bumi ke matahari. Bintang Proxima Centauri akan kelihatan buram di langit malam kalau kita mengamatinya dengan mata telanjang. Tapi sistemnya ini juga menyimpan misteri. Kita cek langsung ke lokasi aja yuk, biar bisa mengamati sistemnya dari dekat. Sip, udah sampai di Katai Merah. Ukurannya 7 kali lebih kecil dari matahari dan beratnya 8 kali lebih ringan. Proxima Centauri 1,5 kali lebih besar dari Jupiter dan bobotnya hampir 150 kali lebih berat. Objek yang kita cari masih agak jauh nih. Planet Proxima Centauri b sangat mirip dengan bumi. Ukurannya cuma 10% lebih besar dari bumi dan lokasinya berada di zona laik huni bintang. Jaraknya sangat pas, jadi nggak terlalu jauh maupun terlalu mepet. Suhunya juga pas, nggak terlalu panas ataupun dingin. Airnya bisa aja berwujud cair kalau memang di situ ada air. Dengan begini, bentuk kehidupan akan bisa muncul dan berkembang. Mungkin peradabannya malah sudah cukup berkembang sampai bisa mengirim sinyal menuju bumi. Sinyal radio adalah bentuk gelombang yang memiliki panjang dan frekuensi. Para ahli juga bisa ngebedain antara sinyal buatan dengan sinyal alami. Sinyal yang tertangkap dari Proxima Centauri b punya frekuensi 982 MHz. Sedangkan sinyal radio yang biasa kita dengarkan di dapur atau di mobil punya frekuensi sekitar 100 MHz. Makanya, para ilmuwan langsung menyimpulkan kalau sinyal tersebut buatan. Sinyal seperti ini mungkin telah digunakan di semesta yang berkembang. Kalau memang berisi pesan dari peradaban luar angkasa, para ahli perlu memecahkannya. Dan siapapun juga perlu menerapkan metode enkripsi yang paling sederhana. Manusia telah mengirimkan sinyal radio ke ruang angkasa yang juga dikenal dengan sebutan pesan Arecibo. Pesan ini terdiri dari 1679 digit. Bentuknya berupa persegi dengan 23 baris dan 73 kolom. Di dalamnya terdapat informasi tentang peradaban yang dilambangkan dengan kode biner. Di permukaan persegi ini, terdapat sistem angka yang kita gunakan dengan kode warna putih. Kalau yang ungu ini sebetulnya kunci untuk membaca isi pesan berikutnya. Nomor atom unsur hidrogen, karbon, nitrogen, oksigen, dan fosfor dilambangkan dengan sandi. Semua unsur ini sangat penting bagi terbentuknya kehidupan. Kalau si penerima sinyal bisa mengidentifikasi angka dan kunci ini, mereka akan bisa membaca pesan berikutnya. Warna hijau ini merupakan unit dasar rantai DNA kita.
Di bawahnya terdapat rantai DNA. Kotak putih merepresentasikan jumlah pasangan DNA, sedangkan warna biru nunjukin bentuk rantainya. Selanjutnya ada gambar siluet manusia. Objek putih dan biru di sebelah kiri merupakan nomor kode tinggi rata-rata kita. Gambar manusia juga terdapat di ujung untai DNA agar peradaban luar angkasa bisa mengetahui wujud kita. Nah, kalau kotak putih di sebelah kanan ini nunjukin jumlah populasi kita saat pesan ini dibuat, yaitu sebanyak 4,2 miliar pada tahun 1974, hampir setengah kali dari populasi sekarang. Selanjutnya ada gambar tata surya. Kotak kuning besar ini adalah matahari, lalu diikuti semua planet di tata surya kita, termasuk Pluto. Saat itu, Pluto masih dianggap sebagai planet. Posisi bumi agak bergeser ke sebelah sini, agar peradaban luar angkasa bisa tahu asal pesan ini. Gambar terakhir berupa observatorium yang telah mengirimkan pesan ini ke ruang angkasa. Sinyal ini sudah dalam perjalanan menuju gugus bintang M13 sejauh 25.000 tahun cahaya dari bumi. Jadi, baru akan sampai di tempat tujuan 25.000 tahun lagi. Dan kita perlu nunggu 25.000 tahun berikutnya untuk dapat jawabannya. Kalaupun di luar angkasa sana memang ada peradaban yang menerima sinyal ini. Kalau sinyal dari Proxima Centauri juga berupa pesan, kita perlu waktu untuk memahami isinya. Oke, kita nyalain dulu komputer super canggihnya, lalu tunggu hasilnya. Tapi sinyal misterius lain juga pernah tertangkap di bumi. Para ilmuwan merekam sinyalnya. Wow! Aneh pada tahun 1977 yang diperkirakan berasal dari rasi bintang Sagittarius. Teleskop menangkap sinyal asing ini selama 72 detik. Lalu, peneliti yang mengamati cetakannya menyimpulkan kalau sinyal ini ternyata buatan. Dia menulis kata wow sebagai reaksinya. Saat dilakukan studi dan pengamatan lebih lanjut, sinyal ini malah nggak bisa terdeteksi lagi. Menurut beberapa teori, sinyal ini berasal dari pesawat luar angkasa yang melintas. Dan setelah jaraknya sangat jauh, kita udah nggak bisa lagi mendeteksinya. Tapi kemungkinan, sinyal ini dihasilkan di bumi, lalu diarahkan ke atas, tapi malah mantul ke objek di ketinggian, seperti pesawat, satelit, atau puing luar angkasa yang mengorbit bumi. Kemudian, sinyal ini tertangkap teleskop. Karena termasuk buatan manusia, panjang gelombang dan frekuensinya terbilang khas. Akibatnya, para ilmuwan bisa sangat kebingungan. Pada tahun 2017 lalu, mereka merekam suar di Proxima Centauri. Dalam 10 detik saja, bintang ini bertambah terang sampai 1000 kali lipat. Sebelumnya juga terdeteksi suar yang lebih lemah, tapi berlangsung sekitar 2 menit. Dengan suar ini, Proxima Centauri memancarkan radiasi yang sangat tinggi. Meski di planet pendamping bintangnya ada kehidupan, suar ini kemungkinan telah menghancurkannya. Angin bintang pasti sudah menghempaskan atmosfernya dan bikin permukaannya tak bernyawa. Dibanding bumi, total radiasi energi tinggi yang diterima Proxima Centauri B sebanyak 60 kali lebih besar, sedangkan radiasi sinar X-nya 400 kali lebih kuat. Para ahli kemudian memprediksi kemungkinan terbentuknya kehidupan di planet ini kira-kira 1:100 juta. Mereka memang belum tahu pasti kalau sinyal ini termasuk buatan atau alami. Tapi skenario soal pesawat luar angkasa yang mampir ke bumi kemungkinan besar nggak akan terjadi. Untuk mencari peradaban di luar angkasa, kita cuma bisa menggunakan gelombang radio. Dan karakteristiknya mirip bunyi berisik yang menyebar dari planet kita ke berbagai penjuru pada kecepatan cahaya. Kendala utamanya yaitu jaraknya sangat jauh. Galaksi Bima Sakti kita berdiameter 100.000 tahun cahaya. Di seberangnya, mungkin saja ada kehidupan. Jika kita mengirim sinyal radio ke galaksi tersebut, sinyalnya baru akan diterima 100.000 tahun kemudian. Lalu, kita baru bisa mendapatkan balasannya 100.000 tahun lagi. Mekanisme seperti ini mirip-mirip seperti menelepon orang lain. Manusia baru bisa membuat dan menerima sinyal radio pada abad ke-19. Kalau perkembangan peradaban di Bima Sakti sama seperti di bumi, mereka tentu punya radio. Tapi kita baru akan mendapat sinyal mereka ribuan tahun kemudian. Selain itu, suara radio dari planet kita mulai hilang. Saat ini, kita menggunakan teknologi Bluetooth, serat optik, dan TV kabel. Jadi, sekitar 100 tahun lagi, sinyal kita nggak akan terdeteksi lagi di semesta lain. Yang justru lebih parah, peradaban di luar angkasa sana akan mengirim sinyal ke ruang angkasa kita. Meski sinyalnya mencapai bumi, kita belum punya teknologi yang bisa mendeteksinya. Semesta yang pengirimnya sudah maju pesat, tapi sinyalnya menghilang. Kita mungkin menangkap sisa gelombang radio yang melintasi alam semesta, tapi udah telat masang antena.
Ada sekitar 2 triliun galaksi di alam semesta kita, masing-masing terdiri dari miliaran hingga triliunan bintang yang serupa dengan matahari. Dan mungkin di sekelilingnya terdapat satu planet yang juga mirip dengan bumi. Mungkin nggak sih kalau di luar sana ada kehidupan? Jangan-jangan peradaban ini juga lagi mengamati teleskopnya sambil berupaya menangkap sinyal radio dari planet tak dikenal, sama seperti kita. Yap, otakmu akan membesar sekitar 2% kalau kamu menjelajah keluar angkasa. Dalam gravitasi normal, cairan di otak bergerak ke bawah secara alami saat kita berdiri tegak. Tapi ada bukti yang menunjukkan bahwa kurangnya gravitasi mencegah pergerakan ini, sehingga cairan menumpuk di otak dan tengkorak. Sekuntum bunga mungkin harum untukmu, tapi ada orang pengidap kakosmia yang pasti berpendapat lain. Mereka menganggap semua aroma yang ada sebagai sesuatu yang bau. Kasian. Oh iya, dari semua indera yang kita punya, penciuman adalah yang paling tajam. Kita masih mengingat 65% bau setelah setahun, tapi hanya mengingat 50% dari apa yang kita lihat selama 3 minggu terakhir. Kita juga mendapatkan hidung baru setiap 28 hari, karena sel-sel hidung memperbarui diri setiap 4 minggu. Kita tidak mencium bau saat tidur, kecuali kamu belum mandi seminggu. Indera penciumanmu ikut terlelap saat kamu tidur. Oleh karena itu, kita hampir mustahil menyadari kalau ada kebocoran gas pada malam hari. Saat tidur, kita hanya bisa mengandalkan suara karena tidur bisa terganggu oleh suara bising. Hampir setengah dari pengecapmu akan hilang saat umurmu menginjak 60 tahun. Jadi, mungkin nanti kamu bakal mulai doyan brokoli. Ketajaman indera penciumanmu juga berkurang seiring bertambahnya usia. Untuk bisa mengecap rasa, kita juga kebanyakan bergantung pada penciuman yang membantu kita menerima sampai 95% rasa. Tanpa indera penciuman, kita akan kesulitan membedakan apel dan lobak. Nah, saat batuk, kamu melepaskan udara dalam kecepatan 100 km per jam. Hati-hati ditilang. Cegukan adalah proses 2 langkah. Pertama, kamu menghirup banyak udara karena kejang otot, lalu, boom, saluran udaramu menutup, udara terhalang, dan suara terkenal itu keluar. Kita membutuhkan telinga bukan cuma untuk mendengar, tapi juga menjaga keseimbangan. Sistem vestibular kita berada di telinga bagian dalam. Kanal di telinga dalammu mengandung cairan dan sensor kecil yang membantumu menjaga keseimbangan. Oh iya, telinga juga punya tulang. Tulang di dalam telinga adalah satu-satunya yang tidak pernah tumbuh. Kita bisa mendengar berkat tulang mungil yang mentransmisikan getaran suara ini. Para dokter menyebutnya rantai osikel, yang terdiri dari malleus, incus, dan stapes, alias palu, landasan, dan sanggurdi yang membentuk bagian integral dari telinga tengah. Telinga terus tumbuh sepanjang hidup kita. Telinga juga berkeringat dan kotoran telinga sebenarnya adalah sejenis keringat yang dihasilkan telinga. Selain itu, hidung juga tidak pernah berhenti tumbuh. Kecuali kamu suka ngibul. Jantung adalah satu-satunya otot yang tidak pernah lelah. Ukuran aorta sangat besar. Diameternya hampir sebesar selang di halamanmu. Semua tulang di tubuh kita terhubung satu sama lain, kecuali hyoid, yang tidak tersambung dengan tulang lain. Tulang ini berfungsi sebagai penopang lidah dan merupakan salah satu tulang yang paling jarang istirahat. Kalau matamu berubah merah saat difoto, salahkan pantulan cahaya. Flash dari kamera memantul keluar dari kapiler di retinamu dan menciptakan efek itu. Bicara soal mata, kamera terkeren saat ini berkapasitas 200 megapiksel. Tapi mata manusia berkapasitas 576. Oleh karena itu, matahari terbenam jauh lebih indah saat dilihat langsung dibanding lewat foto. Roller coaster sebenarnya mengacak-acak organ tubuhmu loh. Jadi kalau kamu merasa perutmu jatuh, kenyataannya memang begitu. Bibir jauh lebih sensitif daripada jari dan punya sekitar 1 juta ujung saraf. Perbandingannya, bibir 100 kali lebih sensitif dibanding ujung jari. Alur di bibir membuat sidik bibir kita seunik sidik jari. Sidik bibir ini juga tidak berubah sepanjang hidupmu. Oh iya, sidik lidah juga unik loh. Meski semua orang di dunia memiliki aroma badan yang unik, aroma tubuh orang yang kembar identik persis sama.
Penyebabnya pasti karena gen mereka yang identik. Biasanya rambut gugur sekitar 50-150 helai dalam sehari. Umur rata-rata rambut adalah 5 tahun, dan setelah rambut lamamu berpamitan dengan kulit kepala, rambut baru akan segera tumbuh. Jika dikumpulkan, bakteri di dalam tubuhmu bisa mengisi 1 kaleng sampai penuh. Berat total bakteri ini mencakup sekitar 1,5 sampai 2 kg berat badanmu, atau sekitar 2% dari berat totalmu. Namun sebagian besar bakteri ini adalah limbah yang dimiliki tubuh kita. Manusia punya sekitar 20.000 sampai 25.000 gen. Banyak sekali kan? Tapi cornflakes punya lebih banyak gen daripada kita. Untungnya bukan kuantitas yang lebih penting, melainkan kualitasnya. Tapi tetap, cornflakes 1, manusia 0. Tubuh kita terdiri dari banyak elemen kimia termasuk zat besi. Besi di tubuh kita cukup untuk membuat 3 paku, yang masing-masing panjangnya 2,5 cm. Karbon yang kita miliki dapat dipakai untuk membuat 900 pensil. Rambut di seluruh tubuh kita dapat digunakan untuk membuat pena bulu ayam. Kenapa gambarnya merak? Lanjut deh. Hati kita punya kekuatan regenerasi super jika sebagiannya diangkat. Hati bisa tumbuh kembali ke ukuran yang dibutuhkan tubuhmu. Lemak membantu tubuh kita mengkonsumsi vitamin. Vitamin seperti A, D, K, dan E hanya dapat diserap dengan baik saat dilarutkan lemak. Lemak di dalam tubuh kita cukup untuk membuat 7 sabun batangan. Tapi jangan coba ini di rumah ya. Saat dalam kondisi bangun, otak kita mampu menghasilkan energi yang cukup untuk menyalakan bola lampu. Otak memiliki daya 10 watt. Lumayan keren kan? Pusar kita ibarat kebun binatangnya bakteri, dengan sekitar 70 jenis bakteri di dalamnya. Beberapa bakteri ini juga bisa ditemukan di tanah Jepang dan bahkan di tudung es kutub. Tubuh kita terus bersinar, tapi kita tidak bisa melihatnya dengan mata telanjang karena cahaya yang kita pancarkan 1000 kali lebih lemah dibanding tingkat minimal yang bisa kita tangkap. Nah, karmin yang digunakan dalam perona pipi dan lipstik adalah pewarna merah yang terbuat dari kumbang tumbuk. Air liur membantu kita mencicipi rasa makanan, karena pengecap kita baru bisa mencicipi rasa makanan ketika sudah dilarutkan oleh air liur. Bulu mata kita hanya bertahan selama 150 hari. Rekor bulu mata terpanjang di dunia mencapai 12 cm. Bulu mata juga menjadi rumah bagi tungau kecil. Kita berkedip sekitar 4.200.000 kali dalam setahun. Itu setidaknya sekali setiap 8 detik. Kalau setiap ngedip kita disawer 100 perak, kita bisa menghasilkan lebih dari 1 juta rupiah setiap hari. Mungkin kedengarannya kurang masuk akal, tapi tulang kita lebih kuat dibanding beragam bahan bangunan. 1 inci kubik tulang manusia dapat menahan sampai 8.600 kg, menjadikannya 4 kali lebih kuat daripada beton. Satu-satunya hal yang membedakan golongan darah kita adalah gula. Golongan darah A, B, dan AB mengandung gula, sementara O tidak, sehingga sempurna untuk donor. Meski tak mengandung gula, darah tipe O tidak kalah manis. Bahkan, nyamuk lebih doyan menghisap darah tipe O. Manusia hanya punya 8 jenis darah, sementara sapi punya 800 dan mungkin lebih. Mungkin ada mu positif dan mu negatif. Kuku tangan kita tumbuh lebih cepat daripada kuku kaki. Kuku kaki tumbuh hampir 4 kali lebih lambat karena kerusakannya tidak sebanyak kuku tangan. Meski kelingking kita sering membentur kaki meja. Pembuluh darah pecah biasanya akan segera pulih. Kuku bukan cuma membantu kita menangkap benda-benda kecil dan mencabut stiker loh. Kalau kamu tidak punya struktur yang keras untuk menekan, kamu takkan bisa menilai seberapa kuat harus memegang sesuatu. Cuma sedikit orang yang benar-benar bisa mencerna susu. Masalahnya, ada enzim khusus, sebut saja pembantu kecil, yang memecah gula di dalam susu. Saat sudah tumbuh dewasa, banyak dari kita kehilangan enzim ini. Gula ini disebut laktosa. Jadi, orang dewasa yang tidak bisa mencernanya disebut intoleran laktosa. 68% populasi dunia tidak dapat mencerna susu. Saat tidur bukan berarti seluruh tubuhmu beristirahat. Bahkan, terkadang otakmu harus bekerja lebih keras saat tidur.
Otak perlu memproses dan mencerna banyak informasi yang biasanya membutuhkan banyak waktu. Ternyata manusia tidak bisa multitasking. Serius, kita butuh waktu untuk beralih dari satu tugas ke tugas lain, dan kalau kita mencoba melakukan banyak hal sekaligus, hasilnya nggak akan produktif. Nah, sekarang coba ini. Angkat kaki kananmu dan putar searah jarum jam. Cobalah menulis angka 6 menggunakan jempolmu di udara. Sekarang, periksa arah gerak kakimu. Sekarang kakimu bergerak ke arah yang berlawanan kan? Karena untuk menulis angka 6, kamu harus membuat gerakan melawan arah jarum jam. Kita juga butuh waktu lebih lama untuk memulai kebiasaan baru. Ada yang berpendapat 18-20 hari sudah cukup, tapi sebenarnya tidak. Proses membiasakan kebiasaan baru bisa memakan 254 hari, tapi rata-rata dibutuhkan sekitar 66 hari agar kebiasaan baru berjalan otomatis.